Oke, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Walaupun sedikit masih ngantuk karena semalam sampai pagi, tetap akan saya sampaikan apa yang terjadi. Prangan semalam akan saya kupas tuntas untuk kalian supaya kalian paham dan tetap semangat, tetap yakin, maju terus, no CL sampai cuan. Akan saya kupas tuntas di sini kejadian semalam. Akan tetapi kalian tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, semua ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian ya. Jadi kalau kejadian semalam itu saya udah agak curiga, pelangap-pelongo permainan kasar, jengkelin, pokoknya kayak gitu banget najis market ini. Ini apa yang terjadi semalam? Volume tuh sebetulnya nggak ada, dan saya curiga BTCD-nya itu ngaceng hampir 60%, ditambah volume tuh nggak ada. Tapi ini di prank karena apa? Ya SC itu nggak berputar seperti yang terjadi. Gaspi nggak ada yang masuk. Semalam yang angkat harga, yang ngeprank itu kayaknya bandar-bandar. Ya bandar SC di pump ke atas. Ya kita terpancing yang mungkin FOMO-an ya dibanting lagi ke bawah, belum adanya yang bermain leprek-leprek itu. Tapi ini kita ambil positifnya saja. Ambil positifnya bahwa dengan adanya Mbah Katram belajar sama Mbah Tarman, semua jadi edan, semua jadi gila, sedikit-sedikit gunting, main prank-prankan, main hantam-hantaman. Karena apa tadi ya, ini perlu kalian ketahui, ini sebetulnya bisa dijadikan momen yang sangat luar biasa, diambil hikmahnya, diambil ilmunya ya. Dengan kejadian ini kita manfaatkan. Ini nggak akan sembuh sampai tahun depan, akan terjadi pump and dump. Ini bagus untuk main scalping, untuk main trade, untuk trader di tahun depan sangat bagus. Dan saya Mas Bro di grup itu sebetulnya akan mulai setelah cuan PP, paling nggak nanti akhir tahun, nggak tahunnya sudah di naik turun dari sekarang. Modalnya masih pada sangkut, kurang ajar bener ya. Jadi saran saya kalau yang punya modal double ya, mainkan trade saja, mainkan trade. Kalian bisa ngambil tim yang 15 menit. Di situ harus tahu ada RSI, ada Bollinger Band, ada Awan Ichimoku, ada Fibonacci. Kalian mainkan, masuk di sisi bawah, di area bawah, kemudian di area atas kalian bisa jual dengan indikator ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan, nanti dibanting lagi, masuk lagi di bawah. Ini hanya permainan game, tapi ada satu hal yang bikin kita semangat, tambah positif. Artinya market ke depan ya bisa pump untuk ATH PP bisa terjadi. Contohnya semalam nggak ada angin, nggak ada hujan, BTCD-nya ngamuk ke atas, kok market bisa kompak terbang semua melawan arus. Mereka kalau sudah mau ngepam, mau diangkat ke atas, tidak ada alasan, tetap bisa terbang. Artinya kita semangat suatu saat nanti ketika market diangkat ke atas ataupun PP dipam ke atas sampai ATH baru, bisa saja. Ini kan game murni, semua mereka yang kontrol, semua mereka yang mainkan. Kelihatan nggak ada demand, kelihatan kondisinya acak kadut begini, nggak ada volume, berita fatput di mana-mana. Itu kan kita pikirannya pendek ke situ. Tapi kalau mereka sudah akan angkat ya, apapun besok 1 rupiah PP bisa terjadi. Tinggal mereka uang gelontorkan saja, pam kok ya. Karena semalam kalau saya lihat kan ini pemangkasan suku bunga akan terjadi di akhir bulan ini. Pemangkasan suku bunga yang kedua belum terjadi. Dana segar itu belum ada yang masuk kripto, tapi semalam tiba-tiba pam, tiba-tiba naik semua, kita di prank. Ini pasti ulah bandar. Tapi kita ambil positifnya. Saya yakin hari ini pasti ratusan ribu trader lagi yang rungkat di samping itu, main yang leprek-leprek tingkat dewa, judi leprek itu pun nggak sembuh-sembuh, masih itu memang merusak market. Tapi ya bebas saja bermain kripto, terserah mereka. Dan ada info sebetulnya saya mau jelaskan sama kalian tuh, kalian sabar nggak, bisa menerima nggak?
sejak adanya ETF BTC di 2024 di bulan April, ini kan semua kita baru mengalami, baru pertama saat pasca halving ada ETF itu. Yang mana tahun 2021 pasca halving itu naik kompak baik BTC maupun altcoin. Dikira pasca halving kemarin itu antara BTC dan altcoin naik semua. Ternyata yang naik hanya BTC. Nah, ini dijadikan pedoman ilmu kita bahwa nanti di saat pasca halving tahun 2028, karena kita sudah ngerti dari sekarang, beda dengan nanti yang baru masuk kripto di tahun 2028 baru masih pelangap-pelongo, itu jadi korban. Karena kita sudah tahu ya polanya seperti ini, di saat pasca halving tahun 2028 nanti 4 bulan sebelum halving BTC di tahun 2028, jelaskan rewardnya dipangkas, hadiah penambangan dikurangi 50%. Makin adopsi kripto makin meningkat, BTC-nya makin menipis, karena hadiah penambangannya dipotong 50%, pasti BTC akan meledak lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Altcoin buang semua, lempar saja ke gas atau ke laut, buang ya. Baru masuk BTC semua, all in BTC. Setelah BTC pump tinggi, cuan pasca halving pada motong, pada koreksi, baru masuk ke altcoin. Jadi dari cuan BTC itu yang benar begitu. Tapi sebetulnya dengan kejadian malam di prank naik semua ini kita itu jadi tahu bahwa bandar itu duitnya banyak. Dari likuidasi trader yang sampai 20 miliar di Jumat kelam yang lalu, ini hari ini paling nanti siang beritanya muncul lagi ratusan ribu yang rungkat, ratusan ribu trader yang rungkat kena likuidasi karena semalam itu. Ya saya pun berpikir dalam grup banyak yang japri, ini gimana mas bro, udah cuan besar, gunting enggak? Nanti guntingnya sabar biar cuannya agak besar, bang. Ini cuannya juga belum seberapa kenaikan semalam itu. Nunggu akhir bulan ketika Powell ngoceh lagi pangkas suku bunga, orang FOMO kemudian terbang naik tinggi, kalian sikat lagi saja. Seperti kemarin waktu pemangkasan bunga, suku bunga yang pertama. Pasca pemangkasan suku bunga yang pertama kan naik tinggi, tapi kan hanya sesaat saja ya, kita manfaatkan itu untuk digunting. Dan ini pun semalam saya udah bilang di grup, nanti guntingnya di akhir bulan pasca si Powell ngoceh tentang pemangkasan suku bunga dan dilaksanakan pemangkasan. Kita ketika nanti pasti akan mengaceng market, agak naiknya agak tinggi, agak lumayan, kalian gunting. Baru semalam belum apa-apa, Powell aja belum rapat, belum selesai, pidato belum selesai, sudah ngedam. Ini kan kurang ajar. Mohon maaf batuk ya. Jadi ini yang poin pertama. Satu, semangat kita untuk yakin bahwa market itu game. Kalau mereka sudah mau ngangkat ya ngangkat saja. Semalam tuh gak ada volume, gak ada angin, gak ada hujan, dana masuk sang segar pun belum, tapi market bisa terbantu. Yang pertama. Yang kedua, kita tahun depan mainkan scalping saja untuk holding khusus menjelang halving BTC saja. Yang lain di scalpingkan saja. Kita jadi sudah tahu kebobrokan market saat ini, sudah tahu. Ini menjadikan ilmu kita. Nanti kalau mau holding BTC ketika akan halving, itu aja. Untuk yang lain tahun depan kita scalpingan saja karena kondisinya sudah jelai. Tahu nggak jelai? Kasar ya, kurang ajar, orang umum gitu. Dikit-dikit disikat. Tapi ini semua dengan kejadian ini semua itu jangan pelangap-pelongo kayak kebo. Jangan ya, mbak itu jangan. Ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya. Di balik kejadian yang tidak enak ini pasti ada keindahan ilmu yang bisa kita serap dengan kejadian kemarin, dengan longsornya semalam itu. Apa yang terjadi itu ambil hikmahnya, ambil ilmunya untuk ke depan kita lebih pintar lagi dalam bermainnya. Umpamanya cuan dikit sikat, long invest untuk khusus BTC nanti pas menjelang pasca halving BTC ya. Jadi itu semua tetap semangat, tetap yakin ya untuk masuk harga tinggi ATH lagi bisa.
nggak bisa dalam kripto. Ya, tapi tetap dia riset sendiri, risiko masing-masing. Saya rasa pandangan saya pribadi bisa, karena semalam pun kan market bisa dipam, mau turun, mau hancur, mau ke atas, itu ada yang ngontrol, ada yang mainkan, ada yang berperan. Tidak setan atau jin iblis yang naikkan turunkan harga, ada bandar. Ya kalau kondisi lagi pelangap-pelongo gini, kita harus bersabar. Dan ini saya akan sampaikan sedikit, saya lupa, tapi kalian jangan terkejut, walaupun pahit, manis saya sampaikan. Banyak yang memprediksi memang dari tahun lalu dengan adanya ETF ini BTC, ya adanya ETF BTC, bukan berarti nggak ada all season, ada, tapi akan terjadi sampai tahun 2026 sampai di bulan April. Jadi banyak yang memprediksi dari tahun lalu bahwa banyak juga pakar-pakar ataupun buku-buku dari ramalan-ramalan kuno yang mana di tahun 2026 itu di kuartal pertama, kan nggak lama lagi, harus sabar ya, terjadi cycle super siklus ya, cycle super siklus yang 10 tahun sekali ya. Kalau 10 tahun sekali kita beli kambing harganya cempe mbek gitu, harganya 500.000, sekarang paling nggak 300.000, jadi paling nggak sekarang 3 juta itu. Jadi akan ada kenaikan barang apapun, inflasi 10 tahun sekali, satu dekade terjadi di tahun 2026 ya. Saya yakin akhir tahun ini secara logikanya, kita bicara ngomong berpikir yang ringan saja, akhir tahun itu mereka akan jualan. Apakah akhir tahun dia jualan akan di harga rendah? Nggak mungkin, pasti akan diangkat. Dia butuh bayar pajak tinggi, butuh THR bonus tahunan, tutup buku, macem-macem. Logikanya setiap akhir tahun ada bull atau enggak, pasar halving atau enggak, pasti setiap tahun itu naik seperti tahun 2024. Kita tunggu sampai akhir tahun itu ya. Jadi bukan berarti enggak ada all season, justru nanti bisa-bisa mega all season bisa terjadi di tahun 2026. Tapi saya meyakini di tahun 2025 akhir tahun ini akan ada kenaikan, paling enggak di bulan November pertengahan sampai Desember pertengahan. Kemudian akhir tahun pasti gunting. Kebutuhan itu pasti akan dipam, difomukan di akhir tahun, dan kemudian mungkin Januari sudah demand masuk lagi setelah turun akhir tahun Desember itu ya kan, turun tuh ke bawah dan gunting kan, otomatis kan harga turun. Itu di Januari mulai masuk kembali saya rasa, dan April akan terjadi pam gila-gilaan, jangan sampai di bulan Mei. Ini info yang saya masuk ke saya ya, mudah-mudahan benar, tapi tetap riset sendiri risiko masing-masing, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Oke, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, tentunya nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap yakin, dan saya selalu ingatkan risikonya tinggi dalam dunia kripto, ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos terbaik.